Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kita bersyukur pada Allah, sore ini tanggal 20 masuk 21 ya, Rajab maksud saya. Kita diberi kesempatan sehat sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita hari ini. Harapan kita semoga apa yang kita sampaikan menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita secara tidak langsung, indirect istilahnya, karena kita sudah tidak sezaman dengan beliau, tapi dengan kita disapa hidayah, kita pun mengerti akan sabda Nabi, meskipun kita tidak bertemu, tidak sezaman dengan Nabi. Kita beriman ini satu keuntungan yang luar biasa, sebagaimana sabda beliau, tuba thumma tuba thumma tuba man amana bi walam yaroni. Tuba itu dalam bahasa kita untung, sampai 3 kali itu. Tuba thumma tuba thumma tuba man amana bi walam yaroni. Jamaah sekalian yang hadir, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesempatan yang panjang, amin ya. Termasuk yang masih sakit, Allah memberikan kesembuhan. Jamaah sekalian, hari ini kita bicara masalah puasa ya. Puasa itu kalau pengertiannya itu berbalik dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat umpamanya harus begini, begitu. Zakat caranya begini, dan lain-lain. Tetapi puasa jangan begini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Sampai 4 kali lah. 4 kali. Puasa itu kalau dalam segi bahasa itu menahan diri ya, menahan diri, imsakun mutlak, bahasa Arabnya seperti itu. Kalau kita orang Jawa poso, wong Jawa poso, orang Belanda fasten begitu, Belanda itu, orang Inggris the force, the poso, tidak karo wong Jawa the force. Poso ya, the post itu the post ya, the force itu bahasa Inggrisnya begitu. Jamaah sekalian, jadi menahan diri dari apa? Nah ini syariatnya, menahan diri dari makan, minum, koitus, saya rasa ngerti yang gerang-gerangnya, koitus dan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Jadi menahan 4 perkara ini, menahan makan, minum,
koitus, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa sejak subuh dini hari sampai datangnya maghrib. Sudah ya, itu pengertian puasa. Sekarang macam-macamnya puasa. Puasa terbagi dua. Ada yang wajib, fardu, ada yang mandub, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, yang mandub. Yang wajib terbagi dua. Pelan-pelan ya syariat ini. Yang wajib terbagi dua. Pertama, wajib aini namanya. Wajib ain, setiap perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang merasa beriman sudah barang tentu akan melaksanakan itu. Al-Baqarah 183. Pertama adalah Ramadan. Yang wajib ain ada 3 ya. Pertama adalah puasa Ramadan. 183 Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, makasih. Yang pertama ya, Dek. Jadi puasa Ramadan jelas. Bahkan yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Jelas sekali ya. Yang kedua adalah qadha, bawahnya 184. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, jazakallah khair. Jadi yang kedua namanya qadha. Bagi yang sakit atau bepergian yang penting itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib diganti pada hari-hari yang lain. Bagi mereka yang memang berat seperti hamil tua atau menyusui bayi, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang pikun, ini membayar fidyah, tiap hari memberi makan orang miskin. Ini yang kedua adalah intinya qadha. Sekarang yang ketiga, ini pada hadis nanti, yaitu puasa nadar. Jadi yang wajib ain, saya ulang, puasa Ramadan, qadha, dan nadar. Nadar ini mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan puasa. Siapa mewajibkan? Ya dirinya orang itu. Umpamanya orang itu sakit, umpama ya, nanti kalau aku sembuh, aku akan puasa 3 hari. Kalau nanti anak saya melamar pekerjaan atau dipinang orang, saya puasa 3 hari, umpama begitu, maka wajiblah dia untuk berpuasa. Namanya apa tadi? Puasa nadar. Siapa yang mewajibkan? Dirinya sendiri. Kita sebagai orang muslim tidak perlu merepotkan, ya, tidak perlu merepotkan.
Tidak perlu berjanji, nanti kalau ada apa ya bersyukurlah. Caranya tergantung kita, sehingga kita tidak perlu menetapkan saya harus puasa. Nah, tidak perlu. Sudah ya. Yang wajib ain 3. Yang selanjutnya wajib khiyari. Wajib khiyari itu wajib memilih, dan ini banyak sekali ya, banyak sekali untuk wajib khiyari. Contoh, orang yang haji tamattu. Orang haji tamattu ini harus membayar dam. Cuma 3 tahun terakhir ini ditanggung oleh pemerintah sana, enteng sudah. Tidak ada tanggungan puasa, tidak ada. Kalau tempo dulu, dan Al-Quran memberikan gambaran, surat Al-Baqarah 196 ya, 196 itu diterangkan, andai kata orang hajinya tamattu lalu memberi kambing untuk membayar dam. Dam itu darah. Dam itu darah, sehingga harus menyembelih kambing seorang. Kalau sapi 7 orang, unta 7 orang. Andai kata waktu membayar dam tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada kambing karena kehabisan, maka dia harus puasa. Di dalam surat Al-Baqarah 196. Coba dilengkapi, agak panjang ini ya, nanti saya terangkan sebagian. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 haji yang sempurna. Sudah cukup itu dulu. Jadi saya terangkan, orang haji tamattu. Haji tamattu itu umroh di musim haji. Siapa itu? Kita manakala haji otomatis hajinya tamattu, orang asing. Kalau penduduk asli Mekah di sana tanpa umroh. Kalau orang-orang Mekah kalau haji ya haji saja, umrohnya pada kali yang lain. Tapi karena kita orang asing, ya sekali jalan, sekali dayung 20 terlampau kita melaksanakan umroh di musim haji, itu namanya tamattu. Di sana tadi ada, yaitu faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, siapa mendulukan umroh sebelum haji, nah maka dia harus membayar dam. Manakala tidak ada, nah itu maka diganti faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajj, harus melaksanakan puasa 3 hari di saat masih di sana, gitu loh gampangnya. Dan kalau sudah pulang wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari bila sudah datang di rumah, nyampe rumah. Tilka asyaratun kamilah, jangkep 10 hari, gampangnya begitu. Jadi kita kalau haji harus seperti itu, tapi kita sudah tidak berjalan masalah poso ini. Karena apa? Damnya sudah ditanggung oleh
pemerintah sana. Kalau dulu sebelum tahun 2000, ya sebelum 2000 itu harus mencari sendiri. Kelompok-kelompok mencari ke Mina, mencari unta, mencari, maaf termasuk saya melaksanakan itu. Waktu saya mencari kambing sebenarnya, orang 21 itu tanggungan saya. Wong selikur urunan, saya memberikan kambing. Ya berapa itu, waktu mau saya hitung kambingnya disuruh jalan oleh yang penjualnya, kan repot ngitungnya saya. Setiap mau saya hitung ya oleh yang itu digurak kongkon melaku. Wah ini repot, tanggung jawab ini. Engko nek ngitunge 18 tok, sing telu dibakno endi. Akhirnya saya tidak jadi. Marah-marah, tidak peduli saya. Akhirnya ke kebun unta, saya beli unta, wis aman. Saya di sana 450 real waktu itu per unta, beli telur, beli 3. Suruh menjeleh gak iso, suruh nyembelih gak iso itu. Sampeyan boleh tak aku sing donga, ya donga supaya diterima lah taqabbal minna, itu sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail waktu habis membangun Ka'bah itu. Nah, supaya diterima oleh Allah, saya tentu Rabbana taqabbal minna ini sekian banyak kawan. Sehingga saya sebut namanya 7 orang, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, seleng. Lalu satu lagi begitu. Terus saya tawari, Bapak Ibu yang ingin atine unta sampai tunggoki ya ana sing nekat ngenteni ya apa sih unta, atine unta ya padha ae, cuma rada atos unta ae. Sebagaimana kalau Bapak Ibu ngelencer di Masjid Kuba, ini yang tahu saya, di Masjid Kuba itu ada orang Telok Lemak jualan apa ya, jualan bakso ya. Delok dagingnya atos-atos ireng-ireng, berarti ya mosok ayam kampung nggak ada sana ya, unta paling. Bakso begitu ya. Ya itu. Jamaah sekalian, itulah sehingga dam itu harus dibayar. Ya, kalau tidak ada dam baru puasa di Mekah 3 hari, dan kalau sudah pulang berapa hari tadi? 7 hari. Tilka asalamuntun kamilah. Sudah ya, itu namanya wajib khiyari. Pertama, wajib membayar dam. Kalau tidak ada dam binatang untuk tadi gantinya tamattu itu, baru puasa 10 hari. Dan caranya pun diterangkan oleh Quran, 3 hari di sana, 7 hari setelah sampai Mojokerto. Tapi maaf, sekali maaf, sudah 4 tahun terakhir ini sudah ditanggung oleh pemerintah sana, sehingga kita tidak usah cari dam lagi. Jamaah sekalian, yang selanjutnya bisa kita lihat karena dihar. Yang kedua, banyak sekali wajib khiyarin, wajib tapi memilih. Bisa dilihat di dalam surat Mujadalah ya, Mujadilah lah. Ayat 4 saja langsung. 4 dan 5 ya, silakan. Ya, 3 dan 4 saja. 3 dan 4. Ya. Surat Al-Mujadilah 3 dan 4. Cekak susu ayate wake. Orang-orang ya sudah. Ya. Orang-orang yang berzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya.
Bawahnya 4. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Ya, sampun, makasih, jazakallahu khairan. Kalau dilanjutkan suwe Mbak ya. Artinya siapa yang mendihar istrinya. Mendihar itu gini. Orang ngomong, "Dek, sayang, I love you." Apa I love you? Ya. Sampean kalau berjalan persis ibuku. Pinggulmu kayak ibuku. Ini contoh kan ya, maaf. Bukan porno loh, saya tidak sengaja. Ini contoh ya. Jadi seorang suami saking cintanya kepada istrinya menyamakan istri dengan ibunya yang ngomong itu. Itu namanya dihar. Maka di dalam Al-Qur'an tidak boleh menyentuh. Nah, jadi tidak boleh menyentuhnya kecuali memerdekakan hamba dulu. Kalau hamba tidak ada, nah bawahnya tadi, hendaklah puasa 2 bulan berturutan. Memerdekakan hamba kan tidak ada di sini. Maka syariat dihar langsung ayat bawahnya, yaitu puasa 2 bulan. Ini ngomong tok ngono. Karena itu walaupun cinta 1000%, tidak boleh menyamakan istri sebagai ibunya, namanya dihar. Pokoknya menyamakan istri sebagai ibunya tidak perlu, haram itu hukumnya. Kalau puasa 2 bulan tidak bisa, berat loh puasa 2 bulan nih. Wong saulan itu kudu telon ya, apalagi 2 bulan. Saya tidak meremehkan, ini hanya berhati-hati dalam hukum. Maka memberi makan 60 orang miskin. Sudah ya? Sudah untuk beberapa ayat contoh. Jadi dihar itu begitu memilih memerdekakan hamba tidak berjalan untuk kita, baru memilih yang kedua, yaitu puasa 2 bulan. Ini namanya wajib khiyari, namanya wajib memilih di antara 3 masalah. Tetapi kalau tidak mampu puasa 2 bulan, baru memberi makan 60 orang miskin. Nek nukokno mie goreng 15.000 ping piro ya, ping 20. Awalnya gak perlu ngomong. Sebagaimana, maaf ini, ada seorang laki-laki datang pada Nabi. Ini sudah masuk hadis ya. Sebagian saja tidak seluruhnya, karena ini luas sekali dalam wajib khiyarin. Jadi satu, masih banyak sebenarnya. Ada seorang laki-laki menyatakan kepada Nabi, halaktu ya Rasul, celaka saya. Nabi kan tanya, ma'ahlakaka, apa yang mencelakakan kamu? Ini kan puasa. Dia ngomong fair play, apa anane bloko suto. Kalau dalam bahasa Inggris kan fair play, bloko suto nek wong Jawa. Dia ngomong waqtu alam roati fi Ramadan. Saya telah terjatuh pada istriku. Maksudnya di bulan ini, padahal dia puasa. Rasulullah gak merah. Tapi hukum memang baru datang itu. Itulah kesempurnaan Islam, enak sahabat itu. Ngelakoni waktu itu kan belum ada syariat, sehingga dibimbing lewat syariat itu. Tapi kita sekarang tidak boleh coba-coba, tidak boleh coba-coba. Itulah keistimewaan perbedaan sahabat dengan kita. Nah, coba kalau di masa Rasulullah puasa Ramadan kalau siang perang, nah kalau kita lah gak bodoh lah. Itulah sehingga maju mundurnya syariat itu kita tidak perlu repot-repot, yang penting samina wa ata'na sesuai dengan ketentuan itu. Dah, kamu fakurokobah lah, tidak mampu saya.
Rasul diam, tanya lagi, sum syahro ini mutatabi'en, poso rong wulan. Ya malah guyu deh kan, guyu. Ndak mampu Rasul. Cik pirang dina aku wis tiba ngene lho. Ini cara wong Mojokerto ya. Cik pirang dina aku wis tiba nang istri saya gini, kan ndak mampu nek rong wulan. Nah, kalau sudah begitu ya ngingonono wong suwidak kan. Jadi memberikan makan berapa? 60 orang miskin. Tidak mampu lah, tidak mampu ya Rasul. Rasul karena sayang umatnya, pulang membawa satu girbah kurma full, sak timbo. Nek cara sekarang ya sak timbo gini. Tapi dulu itu namanya girbah, timba dari kulit. Jadi timba dari kulit dipukuin. Karena itu di masa Nabi, di awal-awal dakwah, kurban kulitnya tidak boleh diapakan? Dijual, karena khawatir ribet Yahudi jadi ekonomi mereka. Kalau sekarang dijual daging tidak apa-apa, masa omangan kulite. Itulah masalahnya, asbabul wurudnya seperti itu. Di masa Nabi haram menjual kulitnya, karena apa ya, khawatir itu wong Yahudi. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, kamu diharamkan untuk berkorban unta betina. Diharamkan bukan mutlak haramnya, ya mbok ndelok jantan. Sebab betina karo jantan penting mana? Penting betina, hati-hati. Murah sama ini, jantan ini murah. Karena apa? Betina ini bisa melanjutkan generasi. Saiki ono 100 lanang tok, betina ndak ada bagaimana? Ya ndak bisa berkembang. Itulah yang dimaksud diharamkan berkorban unta betina. Kan itu urusan keduniaan, harus fleksibel kalau menetapkan hukum di saat kita bicara tentang muamalah gitu. Termasuk tadi begitu. Setelah Rasul pulang membawa satu timba dari kulit girbah tadi full kurma. Nah, itu datang pada orang yang baru jatuh pada istrinya itu. Ini satu timba, bawa pulang, berikan kepada orang yang miskin di kampungmu. Lah coba, orang yang paling miskin di kampungmu siapa? Berikan kurma ini. Loh, dia malah sumpah demi Allah barang. Wallahi afqaru minna ya Rasul. Jare ngono. Demi Allah enggak ono wong paling melarat kok kampungku ya. Ya saya ini, ayam ini yang paling melarat. Rasul senyum, tidak marah. Ya itulah contoh bahwa hukum itu waktu itu sangat fleksibel. Rasul senyum, wis cara wong Mojokerto kuwi seru wis kon mulih ngono. Nah, wis ngono. Pulang kecik ilabet kon mulih weno keluargamu. Dengan senyum Rasulullah, padahal hukum berat itu ya. Nah itulah, itu contoh di awal-awal dakwah seperti itu. Termasuk masalah khamr itu. Nanti kita bicara masalah yang lain. Insya Allah ya. Kita bicara sekarang kan masalah puasa. Sudah saya cukupi, wajib khiyari sebenarnya masih ada. Bisa tahu tambah situ. Contohnya sumpah. Sumpah dengan asma Allah. Nah, tetapi bohong orang itu. Orang itu bohong. Maka dia berkewajiban agar tidak berdosa. Namanya kafarat. Karena bohong pakai nama Allah. Bohong nama Allah. Itu terlarang. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabarru wa tattaqu bainan nas. Jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran sumpah-sumpahmu. Dalam Al-Baqarah,
tidak usah dicari suwe. Jadi di sana tidak boleh. Akhirnya pun orang yang sumpah palsu biar hilang dosanya memberi makan 10 orang miskin. Ini hadis. 10 orang miskin. Kalau tidak bisa nukono kaos 10 tambah akeh. Duit lo tambah akeh. Tapi urutan nih beri makan dulu. Nek mie goreng 10 pira, Pak? Terus saya ketahui lah banyune mesti jarno garingan. Nah, yang kedua beri kaos. Nek gawe selawian murah-murahan, masa ono kaos selawe, kaos bayi. Nah, kaos 50 lah, 50 ping 10, 500. Yang kedua, kalau masih tidak mampu baru puasa 3 hari. Itu masalah kosam, masalah sumpah ya. Saya cukupi dulu itu yang wajib khiyariyah ya. Mudah-mudahan kita paham. Sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah kita urut 11 bulan di luar Ramadan. Mulai Syawal dulu. Syawal ini ada puasa 6 hari. Setelah Ramadan kita tidak boleh puasa karena Idul Fitri. Sehari 2 hari mungkin, maka kita puasa 6 hari langsung. Nah, bareng siapa kata Nabi, puasa Ramadan disusul Nyawal 6 hari, puasa Syawal 6 hari, diberi pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Mengapa demikian? Kita tahu kemurahan Allah untuk kita. Setiap ibadah yang bondone tenaga dilipat gandakan 10 kali. Bisa dilihat surat Al-An'am. Al-An'am ada. Setiap tenaga dilipat gandakan 10 kali. Poso 1 bulan Ramadan diberi pahala 10 kali ping saulan 300. Ya 6 harinya 60 sama dengan pahalanya 1 tahun. Lalu di bulan Syawal di samping Senin dan Kemis ada yang namanya Ayyamul Bid. Di samping Senin dan Kemis ini baku sepanjang masa ini Senin dan Kemis karena sehari. Di situ ada yang namanya Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Sampun. Yang kedua Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu setelah Syawal namanya Dzulqa'dah. Kalau kita bilang adalah selo. Larinya berbeda loh. Kalau Dzulqa'dah dalam Islam itu adalah Asyurul Hurum itu. Hari yang dimuliakan. Tidak boleh gegeran, tidak boleh perang. Tetapi kalau kita larikan kepada selo, nyeseli barang ngolo, nanti konotasinya berbeda loh ya. Lari pengertiannya berbeda. Karena itu dekatkan kepada Islam biar tidak terlalu repot-repot kita dalam hidup. Selo atau Dzulqa'dah termasuk Asyurul Hurum ini musim haji. Musim haji. Dan 3 bulan yang termasuk tidak boleh perang adalah Dzulqa'dah, selo tadi, selo besar, suron, wong Jawa ngarani. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Namun, jadi Dzulqa'dah itu tidak ada perintah apa-apa, ya tetap ada kalau mau puasa 3 hari namanya Ayyamul Bid. Sudah ya? Sekarang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini ada puasa sehari tanggal 9. Besok hari raya Idul Adha, hari ini puasa. Saya ulang ya. Besok Idul Adha, sorenya takbiran itu, maka kita hendaklah berpuasa. Usahakan puasa. Puasa yang tertinggi pahalanya adalah puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah,
yukafiru sanatal maldiyah wal mustaqbilah. Puasa Arafah sehari pahalanya dosamu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni Allah. Tentu dosa kecil-kecil ya. Dosa besar harus bertobat. Jadi dosa kecil-kecil. Tapi cilik-cilik nek kelompok ya apa ya? Jadi ya sudahlah, kita berhati-hati dalam hidup. Jadi kita puasa, yang penting puasa Arafah namanya. Di saat orang-orang haji apa itu? Wukuf di Arafah. Cuma waktunya hanya orang-orang wukuf jam 5 sore mulai. Sana kan masih zuhur. Kita sudah mendekati apa? Buka. Kacemek ngono. Kita menjelang buka, mereka baru melaksanakan wukuf setelah zuhur. Lah sana baru zuhur kita sudah jam 5 sore dilungkas wis berbuka. Itu Masya Allah, itu pahalanya lumayan sampun. Lalu Idul Adha haram puasa, ditambah 3 hari ayyamu tasyrik namanya, tanggal 11, 12, 13 kita masih diharamkan puasa. Nek jek ana belehan kudu nang disembelih, nek ana sing dibeleh, nek sakno ya terserah. Kita tahu ayyamu tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. 13 ini sebenarnya ayyamul bid. Sebenarnya masih sudah masuk ayyamul bid yang pertama. Tapi karena hukum itu kuat namanya tasyrik, sehingga haram orang melaksanakan puasa ayyamul bid yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak boleh, jangan mendidih. Kene haram kono sunnah, harus dimenangkan haramnya, jangan dimenangkan sunnahnya. Ngantuk enggak perkara ya. Wis kaliren ka oleh apa-apa. Oke, sampun ya. Nah, kalau kita ingin puasa yang malbut karena senangnya ayyamul bid, ya milih sing cukup rong dina, 14 dan 15 saja. Setelah itu los. Jadi kalau mau puasa Dzulhijjah tanggal 9 puasa Arafah, 14 15 ayyamul bid. Padha 3 dinane. Di samping bagi kita yang senang puasa Senin dan Kamis. Oke. Setelah Dzulhijjah bulan apa? Muharram, tahun baru. Tahun baru Islam namanya Muharram. Kita wulan suro. Nek senengane wong Jawa ngungkal gaman, Pak, wong Mojokertoan. Keris-keris kembang dikelompokno diungkal itu. Ngungkal gaman. Posone jengking. Gak mangan apa-apa. Nek gak ana wong tapi. Ya, nek ana wong apen-apen melek, tapi nek dhek sendiri ya ngantuk sakpole. Jadi teorinya dukun kan begitu. Dukun itu berpura-pura. Dukun itu kan kudu apa? Ya dukun kan. Kudu rukun, nek gelem udu ya rukun, diwai bolak-balik gitu ya rukun. Sebenarnya tidak bisa apa-apa. Dukun itu artinya putus asa, yang digoda oleh setan. Apa-apa iso tapi aslinya gak iso apa-apa. Dadi pituwo ta apa istilahnya. Sampeyan selidiki gak iso apa-apa. Dungane salat ya gak iso. Nek wong dungane salat iso gak mungkin dukun iku. Ya males to. Dan gak mungkin miskin orang ahli salat. Apalagi sebelum subuh, sehabis subuh atau habis maghrib membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ya, diberi kelancaran dalam kehidupan, awak sehat, tenaganya kuat, dan dia pun akan diberi kemudahan dalam maisha. Ampun. Bulan
Muharram itu ada puasa tanggal 10-nya. Namanya puasa apa? Asyura. Namanya Asyura ya. Tanggal 10 bulan Syura, wis mulai gampang. Bulan Muharram itu ada puasa tanggal 10-nya. Nah, saat itu ketika Rasul memberikan informasi tentang puasa Asyura, ada orang Nasara, orang Kristen, namanya Adi bin Hatim masuk Islam. Nah, waktu itu Adi bin Hatim ini cerita, Rasul saya dulu masih ahli kitab, masih Nasara, kalau sila sekarang Kristen itu ya. Saya dulu biasa puasa itu. Akhirnya Rasul bersabda keluar dari mulut yang mulia ini, insya Allah ayo tahun ngarep kita tambah sehari, yaitu tanggal 9-nya kita puasa. Jadi tanggal 9 kita puasa. Namanya Tasu'a. Tasu'a. Karena hukum saya pelan-pelan. Lah waktu setelah Tasu'a ini Rasul belum sempat melaksanakan dah. 3 bulan ke depan beliau sudah dipanggil oleh Allah. Setelah bulan apa tadi? Muharram, terus Safar, Rabiul Awal. Loh, 3 bulan ke depan, 2 bulan lebih lah, Rasul sudah dipanggil Allah. Kembali kepada Allah, meninggalkan umat yang sangat disayangi itu untuk berpisah selamanya. Nah, kita sekarang ya umatnya yang sangat hebat itu. Wong karuh wong imane kuat itu kan luar biasa. Tadi awal keterangan kan saya singgung sampai dilem Rasul, tuba summa tuba summa tuba man aman nabi walam yaruni. Untung dan sekali lagi untung orang yang beriman kepadaku padahal orang itu tidak pernah melihat aku. Siapa itu? Ya kita ini. Lumayan luar biasa, sangat eksis ngandel. Ini gak sadati kuat, dan ini hidayah Allah sulit orang menerima kebenaran seperti itu. Nah, Tasu'a insya Allah tahun depan kita puasa Tasu'a tanggal 9-nya. Itu apa? Supaya tidak persis dengan agama lain. Nah, itu saja, agama lain supaya berbeda. Kita kan tampil beda semua. Maka itu dalam Islam disebut sunnah hamiyah namanya. Apa? Sunnah hamiyah itu sunnah yang akan dikerjakan oleh Nabi, tapi beliau belum melaksanakannya, sudah dipanggil Allah. Itu namanya sunnah hamiyah, sunnah yang direncanakan oleh Rasulullah belum dikerjakan, beliau telah kembali kepadanya, kepada Allah. Sambun. Setelah itu tanggal 13, 14, 15 ada puasa Ayyamul Bid. Sambun. Setelah bulan Muharram ada namanya bulan Safar, ini bulan Safar. Tidak ada perintah apa-apa. Bagi puasa ya ada Ayyamul Bid. Cuma bagi orang yang di luar Islam ini pantangan yang sangat berat. Bulan Safar mantu kawani nyunatno kitanan tidak berani, membuat rumah pun tidak berani. Saya kan pernah menjadi pegawai KUA ya. Saya pernah jadi pegawai KUA loh, potongan mercing ini. Tahun 82 saya pernah itu sampai 9 tahun, 82 sampai 91, lalu kembali ke penerangan. Cek gak kesel gitu saya, aku tak nang KUA, cek akeh jajan gitu. Hanya 9 tahun kembali lagi ke penerangan agama waktu itu. Jamaah sekalian, jadi kalau bulan Safar itu sepi mambring, kanok manten, jajan nih kanok liwat loh.
Yang medongkoro nggak warung waktu itu Rp300 waktu itu kopi. Maaf ini contoh, ya gak ngantuk sampean. Jadi bulan Safar ini orang yang bukan Islam sangat pantangan nih. Ada itu sampai awakmu kate duwe khair, iya kate nyutakno ponakan rika anak rika. Bulan apa lho? Bulan benek Safar iki. Aku gak wani aku. Cocak ngutangi moro ae moh, masyaallah. Nek wis ngene ku wis repot, nek wis hukum liyane Islam moro ae. Kita sudah beragama ya nek saling menghormati keyakinan itu. Tapi orang yang seperti itu memang sudah digaris oleh Quran. Surat apa ya? Al-Baqarah 170. Sampeyan buka Al-Baqarah 170. Gasok ilang iki. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ya, seperti itu. Ya. Wis mbah-mbahku biyen ya, mbah-mbahku biyen ngono, sak ngono ae. Jadi ngalahno Quran loh, orang yang akidahnya ndak kuat itu. Sampai tambah lagi ya, lorongkas Al-Maidah 104. Al-Maidah 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun anak moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, dan juga tidak mendapat petunjuk. Jadi itulah kekuatan ya di luar Islam seperti itu. Bagaimana? 10 menit lagi nggak apa-apa tuh Pak? Pak Yudan, ada acara lain dah? Tidak ada. Ya, saya teruskan. Tinggal satu, Lukman Selegur. Ini mandi nih kalah ya, menungso itu kalah karo tadi itu. Quran itu kalah. Nabi saja dikalahkan walaupun beragama Islam. 21 Lukman. Jus lekur ngono. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyuruh mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala neraka? Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi setan yang menyuruh mereka sehingga kehidupan beragama Islam terkalahkan oleh adat kebiasaan. Panjenengan kalau mengikuti acara di kampung-kampung dan biasanya bahasa Jawa, itu kan ada protokol biasanya, paranato coro ya. Biasanya maaf bahasa Jawa, para alim ulama biasanya. Para alim ulama ingkang kula taati lan kula hormati biasa, terserah. Lalu tidak lepas para sepuh, para bini sepuh, adi sepuh. Nah, itu ya kaum adat itu. Ndak iso ilang loro itu. Mulane agama Islam kan ndak hati-hati bergandengan dengan agama lain tadi, termasuk wulan Safar. Ndak iso dilakoni. Tapi kampung tetap gak berani. Masalahnya apa? Aku gelem ae, Pak.
mantu wulan Sapar cuma sing teko iki lho ndak mau lak gano sing bawa sampai sakmono kekuatannya luar biasa. Maaf ya bulan Sapar wis agak cepat sedikit. Sapar, Rabiul Awal sudah mulud itu, Rabiul Tsani ba'da mulud, Jumadal Ula, Jumadil Akhir sampai Rajab. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab. Itu kan posone. Kan posone setengah tahun itu. Kalau cara Jawa. Safar, mulud, ba'da mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ini tidak ada puasa. Yang ada hanya ayamul bid saja. Baru bulan depan ini ada. Bulan apa? Sa'ban ada puasa. Hadisnya pun lumayan, cuma paling panjang. Kita kalau mau puasa terserah, bisa puasa 10 hari, bisa 5 hari, tergantung kita kesenangan wong barang sunnah. Ya, mulai tanggal 1 mungkin sampai tanggal 20 piro? 20 dino. Oke. Ya. Pernah ditanya Rasulullah, mengapa Rasul kok terbanyak puasa sunnah di bulan Purwah Sa'ban itu? Karena aku senang di saat catatan amalku dilaporkan dalam kurun 1 tahun aku sedang mengerjakan puasa. Yang ada malah yang terbanyak itu. Sudah cukup saya rasa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi kita bulan depan ada puasanya. Tapi di kampung itu ada, yaitu puasa 1 Rejab, 2 Rejab, 3 Rejab, mek 3 dina, tapi luar biasa pahalanya katanya. Sapa sing poso tanggal 1 bulan Rejab diberi pahala kayak puasa 3 tahun. Muakeh iku. Sapa sing poso tanggal 2 bulan Rejab sama dengan puasa sunnah 2 tahun sudah setahun. Itu umum sampean dengarkan di kampung-kampung. Nek kota mungkin gak seberapa ini ya. Yang ketiga sama dengan puasa 1 tahun sudah mana setahun. Sing nyudaya sapa? Padahal secara umum ibadah kita dilipat gandakan hanya 10 kali. Harus kita padoki. Kecuali pakai ngene. Nek pakai ngene ping pira? 700 itu yudhoifu lima yasa, masih ada tambahan lagi bonus dari Allah. Jadi ibadah menurut sing bondo tenaga 10 kali, sing bondo duwe iku 700 kali. Mohon dipahami karena ini syariat kita, dan siapa yang memuliakan, yang ingin diberi pahala banyak, tiada lain adalah kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.